Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadyihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid ini, di antara rumah-rumah Allah ini, untuk sama-sama kita duduk bermajlis ilmu menjelang iftar puasa Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram 1440 berapa? 44 Hijriah. Nah, kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa beriltizam di atas sunnahnya. Taib, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Langsung saja kita masuk ke kajian kita tentang puasa Tasyu'a, ya. Temanya tentang puasa Tasyu'a. Kenapa kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram ini, ya? Mengapa kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram ini? Nah, sebelum kita masuk tentang puasa pada tanggal 9 Muharram, tentunya antum sudah pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana, ya, yang pertama mulianya bulan Muharram ini, ya. Mulianya puasa pada bulan Muharram ini, ya, kemuliaan puasa pada bulan Muharram ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bahwasanya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan apa? Muharram. Nah, jadi puasa yang paling utama kata Nabi SAW setelah puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram ini, ya. Nabi mengatakan bahwasanya bulan Muharram disebut sebagai bulannya Allah, ya, menunjukkan bahwasanya keutamaan bulan Muharram ini, ya. Ini yang pertama, kemuliaan puasa di bulan Muharram. Bahwasanya puasa di bulan Muharram, mau antum puasa itu Senin Kamis, atau ingin berpuasa Daud, atau ingin berpuasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, ya, maka puasa tersebut paling utamanya di bulan Muharram setelah bulan Ramadan. Taib. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, adapun, ya, yang kedua, puasa yang paling utama di bulan Muharram, ya. Kedua, bahwasanya puasa yang paling utama di bulan Muharram adalah puasa Asyura. Puasa yang paling utama di bulan Muharram ini yaitu puasa apa namanya? Asyura. Apa itu puasa Asyura? Yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, ya. Asyura dari kata apa? Asyarah. Naam, asyarah, ya. Asyura. Tasyu'a dari kata apa? Tis'ah. Tasyu'a, ya. Itu ada wazannya di dalam ilmu sharaf, yang itu insyaallah akan mempelajarinya nanti, ya. Yang menunjukkan akan bilangan, ya. Puasa Asyura dan puasa Tasyu'a. Naam. Yang paling utama adalah puasa apa di bulan Muharram ini? Asyura, puasa Asyura. Sebagaimana hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, hadis dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Ya. Siyam yaumi Asyura, puasa
pada hari Asyura, ya, puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah, dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Bahwasanya puasa Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Siapa yang ingat kita sebelumnya berpuasa yang itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang? Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Ahsantum. Adapun puasa Asyura ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi berapa tahun? 1 tahun. Tapi kalau puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya. Insyaallah kebiasaan ini atau sunnah ini setiap tahunnya akan kita laksanakan terus, ya. Dan insyaallah ya kita akan berusaha ya memberikan iftar atau makanannya yang lebih enak insyaallah, ya. Atau insyaallah yang lainnya puasa Senin Kamis kita akan buat lebih enak lagi insyaallah, ya. Taib ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Itu yang kedua, bahwasanya puasa yang paling afdal di bulan Muharram ini yaitu puasa Asyura. Sebagaimana hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian Nabi SAW pun bersemangat berpuasa pada hari ini, ya, yaitu pada hari Asyura tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm, yakni yaum Asyura, wa hadzal syahr yakni syahr Ramadan." Nah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar perhatian dan sungguh-sungguh, ya, untuk berpuasa yang ada keutamaannya daripada puasa pada hari ini, yaitu pada hari Asyura dan puasa pada bulan Muharram. Jadi Rasulullah SAW sangat memperhatikan puasa Asyura ini. Yang insyaallah muhadarah besok kita akan membahas terkait fase ataupun tahapan-tahapan bagaimana syariat puasa Asyura ini. Ya, gambaran besarnya awalnya puasa Asyura ini ya syabab, hukumnya adalah wajib. Ya, diwajibkan. Ya, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi Nabi SAW sudah berpuasa. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi pada zaman jahiliyah dan orang-orang Quraisy sudah berpuasa Asyura. Ya, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Ya, jadi Nabi SAW berpuasa awalnya itu ada puasa Asyura, yaitu hukumnya apa? Wajib. Ya. Kemudian yang kedua, tatkala Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, kemudian mendapati orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi di kota Madinah tersebut berpuasa, ya. Kemudian baru Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, ya. Setelah itu yang ketiga, ya, tahapan enggak usah tulis dulu. Saya menjelaskan tentang fase-fasenya. Awalnya wajib pada zaman jahiliyah. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, bertemu orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, tatkala diwajibkannya puasa Ramadan, ada perintah puasa Ramadan, ya. Kemudian barulah hukum puasa Asyura apa? Sunnah, menjadi sunnah. Karena puasa yang wajib bagi kita hanyalah puasa Ramadan. Nah, kemudian yang keempat, ya, setelah puasa Asyura ini menjadi sunnah, ya, di akhir hayat Nabi SAW, barulah ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, bukankah hari Asyura adalah hari orang-orang Yahudi berpuasa? Mengapa kita tidak menyelisihinya? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, lain ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, jadi 4 tahapan itu insyaallah pertemuan muhadarah besok pada hari Senin bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah, kita akan bahas terkait fase-fase ini atau tahapan-tahapan syariat puasa Asyura ini. Baik, kita langsung saja. Ya. Tadi sudah paham bahwasanya puasa Asyura ini dapat menghapuskan dosa berapa lama?
setahun yang lalu. Subhanallah. Besok kita berpuasa apa namanya? Asyura. Itu adalah puasa yang dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, ya. Adapun dosa-dosa yang dihapuskan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dosa-dosa yang dihapuskan yaitu dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa-dosa besar seperti melakukan kesyirikan, durhaka kepada orang tua, ya, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya, maka harus apa? Wajib untuk bertaubat. Wajib untuk bertaubat, ya. Adapun yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Naam. Kemudian ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui, ya, sebelumnya puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu, menghapuskan dosa setahun yang akan datang, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, kemudian tadi yang saya katakan, mengapa kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram ini, ya. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa pada hari Asyura, ya, ini di akhir hayat beliau SAW, dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, ya, memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya. Pada saat itu ada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Ya. Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Kemudian sahabatnya mengatakan, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, bukankah hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian, ya, Nabi faham maksud sahabat ini apa? Ada yang tahu apa maksud sahabat ini? Ya. Ada yang tahu apa maksud sahabat ini menanyakan hal demikian? Ya Rasulullah, bukankah hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Sebabnya adalah, ya, karena, ya, sahabat ini tahu kita umat Islam dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Itu alasannya. Oleh karena itu sahabat ini bertanya, kenapa kita berpuasa juga sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani berpuasa, ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW lantas berkata, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Ya. Kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, insyaallah, sumna yawm at-tasi', kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kita tidak boleh menyerupai mereka. Ya, nanti akan kita bahas. Baik. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Belum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan tanggal 9 Muharram, ya, yang tahun depan, beliau alaihi salatu wasalam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ya. Tapi beliau alaihi salatu wasalam telah meniatkan, sudah berkeinginan, bercita-cita untuk berpuasa pada tanggal berapa? 9 Muharram. Naam. Oleh karena itu, ya, mengapa kita berpuasa pada tanggal 9 ini? Karena ini termasuk cita-cita ataupun harapan dan juga keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Maka kita ikut melaksanakannya. Naam. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Tadi mungkin siapa namanya? Al-akh atau Ustadz Iqbal, ya, sudah menyampaikan terkait hal ini, bahwasanya puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, ya. Kemudian mengatakan terkait puasa pada tanggal 9 Muharram, ya. Alasannya kenapa kita berpuasa pada tanggal 9 ini, ya. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin
fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Maksudnya gimana? Ada yang tahu, ada yang paham maksudnya? Ya. Ini adalah hadis dari Nabi SAW yang mengingatkan kita agar berbangga diri menjadi seorang muslim, ya. Tidak ikut-ikutan perayaan orang-orang, ya, selain dari orang-orang muslim, ya, atau orang-orang ahlul kitab, ya. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka, ya. Misalnya, ya, pembahasan yang sensitif. Baik, misalnya, ya, ada orang yang memakai topi kerucut seperti itu, ya, atau topi Sinterklas misalnya, ya, orang muslim, boleh atau tidak? Tidak. Mengapa tidak boleh? Karena itu menyerupai orang-orang non muslim, ya. Atau contohnya merayakan hari ulang tahun misalnya, boleh atau tidak? Itu kebiasaan siapa? Orang-orang non muslim. Maka kita tidak perlu merayakannya, ya. Atau menggunakan pakaian yang ada lambang salibnya misalnya, boleh atau tidak? Tidak. Mengapa? Hah? Nah, ya. Menyerupai orang-orang non muslim, ya. Maka kita dilarang. Atau contoh yang lainnya, menggunakan jersey bola yang ada lambang salibnya, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh, ya. Menyerupai orang-orang non muslim. Paham tuh? Ya. Karena di sini saya ingatkan lagi, kenapa kita sampai dilarang untuk meniru-niru orang non muslim, ya? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ya, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Annal musyabahata fil umuri adh-dhahirah tuwarrithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaqi wal a'mal. Walihada nuhina an musyabahati al-kuffar." Maksudnya apa? Keserupaan, ya, dalam perkara lahiriah, ya, keserupaan, ya, berkataan Imam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Imam Ibnu Taimiyah berkata, keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Ditulis dulu, nanti saya jelaskan maksudnya apa. Keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, contoh sederhananya, misalnya ada di antara santri-santri, bukan santri sini, insyaallah di luar sana, ya, di sini tidak ada. Ada orang yang ngefans sekali dengan CR7, ya. Apa yang dilakukan? Hah? Apa yang dilakukan? Ketika dia ngefans, ya, pertama dia pakai jersey-nya, tulisannya CR7. Kemudian habis itu apa? Potongan rambutnya di model seperti model CR7, ya. Kemudian terkadang sampai apa? Kebiasaannya, gerak jalannya sampai ditiru
seperti CR7. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan hanya sebatas itu, nanti kalau CR7 misalnya masuk ke dalam gereja atau melaksanakan kebiasaan-kebiasaannya, dia akan menirunya juga. Ini yang dikhawatirkan. Paham tum? Begitupun yang lainnya, ya. Begitupun kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, ya. Karena ini bahayanya seseorang menyerupai kebiasaan suatu kaum. Ya, paham betul syabab? Ya. Tapi kalau seandainya yang kita baca adalah kisah-kisah para sahabat, ya, sirah nabawiyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, maka kita pun akan banyak meniru atau mencontoh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya ada yang ngefans seperti Abdurrahman ibn Auf, ya, seorang pengusaha besar, masya Allah, ya. Kemudian dengan orang yang sangat dermawan, ya, Abdurrahman ibn Auf, ya. Atau ada orang yang ngefans dengan Umar bin Khattab misalnya, ya. Bagaimana Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Ya, syabab, Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi SAW, khalifah keberapa? Khalifah kedua, ya. Sebagaimana hadis yang dibacakan tentang niat an Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab. Kemudian hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah an Umar aidan adalah Umar ibn Khattab. Maksudnya Umar aidan itu Umar juga, maksudnya di awal sudah hadisnya Umar. Kemudian hadis kedua hadis Umar juga. Maksudnya seperti itu, ya. Bukan namanya Umar aidan, bukan. Tapi namanya adalah Umar ibn Khattab, ya. Maka itulah yang harus kita tiru, ya. Itulah yang harus kita contoh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana hayahnya, bagaimana penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, ya. Bukan orang-orang non muslim, ya. Begitupun yang ngefans dengan pemain-pemain bola yang lainnya, yang notabene mereka adalah orang-orang non muslim, maka orang tersebut, ya, sedikit banyaknya dia akan meniru kebiasaan orang tersebut, ya. Atau mungkin di antara orang ada yang ngefans dengan olahraga gulat itu. Misalnya permainan, ya, Smackdown atau apa itu jenisnya, ya. Ketika dia ngefans dengan salah satu, dia akan menirunya, ya. Misalnya orang ini pakai topeng, dia pun beli topengnya, ya. Ya. Atau ada yang suka dengan film kartun, dia akan meniru gerakan kartun ini. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham syabab? Ya, maka ini dimaksud dengan bahwasanya keserupaan pada perkara lahiriah, ya, itu dapat mempengaruhi kepada akhlak dan juga amalan seseorang, ya. Akhlak dan juga amalan seseorang, ya. Awalnya dia ngefans, suka gitu kan, kemudian langsung semua diikutin, sampai gerakannya, sampai jalannya, ya, sampai bagaimana tendangan bebasnya, ya, bagaimana selebrasi ketika golnya diikuti, ya. Nanti semuanya akan diikuti yang lainnya, ya. Maka ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu kita dilarang untuk menyerupai suatu kaum. Naam. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah, dan juga beliau salah seorang masyayikh yang mengisi kajian di Masjid Nabawi, ya. Dan saat ini beliau pun sedang berada di Indonesia, ya, mengisi kajian atau daurah di ST Ali bin Abi Thalib di Surabaya, ya. Sebelumnya beliau sempat mampir juga ke pesantren Al-Irsyad di Tengaran, ya, mengisi kajian, kemudian ke ST Ali bin Abi Thalib, ya.
Maka Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan terkait puasa Asyura ini, mana yang lebih afdal kita berpuasa? Beliau mengatakan kita lebih baik berpuasa 2 hari sekaligus, ya, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Karena dalam melakukan puasa Asyura ada 2 tingkatan, ya. Ada 2 tingkatan dalam melakukan puasa Asyura. Ya, poin selanjutnya. Terdapat 2 tingkatan di dalam melaksanakan puasa Asyura. Yang pertama, tingkatan yang lebih sempurna. Ya, tingkatan yang lebih sempurna adalah berpuasa pada tanggal, ya, yang pertama itu tingkatan yang paling sempurna adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, ya. Nah, insyaallah yang saat ini kita laksanakan dan besok insyaallah kita akan melaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Itu adalah tingkatan yang lebih sempurna, adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Kemudian yang kedua, tingkatan di bawahnya adalah berpuasa pada 10 Muharram saja. Itu tingkatan yang kedua. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Baik. Adapun hadis yang mengatakan sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yaitu pada tanggal berapa sehari setelahnya? Pada tanggal? Pada tanggal 11. Naam, ada hadis yang mengatakan demikian. Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Ya, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, yaitu setelah tanggal 10 Muharram. Maka para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif atau hadis yang lemah, ya. Oleh karena itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan beberapa ustadz-ustadz kita, ya, asatidzah kita mengatakan bahwasanya puasa Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu yang paling afdal. Nah, tapi boleh tidak kita berpuasa pada tanggal 11 Muharram? Boleh atau tidak? Boleh saja, ya. Boleh kita berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Karena Nabi tadi mengatakan apa? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan yaitu puasa pada bulan Muharram. Nah, maka kita diperbolehkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Tapi yang paling afdalnya pada tanggal berapa? Pada tanggal? Nah, pada tanggal 10 Muharram, ya. Dan juga Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram disebut juga dengan hari apa? Tasu'a. Adapun tanggal 10 Muharram disebut dengan Asyura. Baik. Fahimtum syabab? Fi soal, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah muhadarah besok kita akan bahas terkait tahapan-tahapan bagaimana syariat puasa Asyura ini. Nah, ala kulli hal berarti sudah paham ya, kita puasa pada tanggal 9 Muharram ini agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Karena kita dilarang. Kata Nabi SAW apa hadisnya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Coba diulangin. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik, diulangin. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Coba diulangin langsung. Maksudnya apa? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum,
maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya, maka dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Faham tum syabab? Nah, ini adalah yang puasa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan puasa kita pada hari ini dan esok hari dan seluruh amal-amalan saleh kita. Amin. Nah, setelah ini Ustaz minta antum semua fokus untuk berdoa, karena di antara doa yang mustajab yaitu doa menjelang iftar. Kita masih ada waktu sekitar 10 atau 15 menit lagi menjelang iftar, maka pergunakan waktunya untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa berdoa untuk diri antum, doakan orang tua, doakan ustaz-ustaz antum, dan doakan seluruh kaum muslimin kebaikan di dunia maupun di akhiratnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita tutup kajian ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.